Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 TB dengan sensor kecepatan angin yang beranggotakan saya sendiri, Moga Gilbert Tarjawakpaan sebagai ketua. Saya Dwi Agung Bilholik sebagai anggota. Saya Rini Fitri Puspita sebagai anggota. Dan saya Dewi Delia Putri sebagai anggota. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami mengenai alat kendali atap greenhouse otomatis berbasis sensor kecepatan angin. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan gambar skematik rangkaian dari sensor kecepatan angin. Pengenalan alat yang pertama yaitu Arduino. Arduino berfungsi untuk membuat program atau mengendalikan berbagai komponen elektronika. Yang kedua yaitu papan breadboard yang berfungsi untuk merangkai komponen atau menghubungkan berbagai komponen. Yang ketiga yaitu servo yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang resistensi tinggi dalam posisi sudut akselerasi kecepatan. Keempat yaitu kabel jumper. Kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan dua titik atau lebih kabel elektrik yang memiliki pin konektor. Yang kelima yaitu RTC. RTC menghitung waktu, tahun, detik, dan jam yang akurat dan menjaga menyimpan data waktu secara real time. MMC digunakan untuk menyimpan data. Sensor anemometer untuk mengukur kecepatan angin ataupun arah angin. Yang terakhir LCD menampilkan suatu ukuran besaran atau angka sehingga dapat dilihat dan diketahui melalui tampilan layar. Baik, selanjutnya di sini saya akan merangkai komponen-komponen menjadi sebuah rangkaian. Untuk hal pertama yang kita lakukan adalah hubungkan 5 volt dan GND pada papan rangkaian. Kenapa dihubungkan? Karena nanti banyak komponen-komponen yang disalurkan pada GND dan 5 volt. Di sini GND berwarna putih kita hubungkan ke sini. Kemudian 5 volt berwarna hitam kita hubungkan ke sini. Kemudian komponen selanjutnya yang akan kita pakai adalah A5 dan A4. Sama, hubungkan juga A5 dan 4 pada papan rangkaian. A5 berwarna biru, A4 berwarna hitam. Untuk komponen yang pertama kita rangkai adalah LCD. LCD di sini akan kita rangkai GND ke GND. Jadi GND tadi di sini berwarna putih. Kita hubungkan ke sini. Kemudian komponen kedua VCC kita hubungkan ke 5 volt. Selanjutnya SDA ke A4. A4 tadi berwarna hitam. Dan yang terakhir A5. Di sini LCD sudah terangkai. Kemudian komponen kedua yang akan kita rangkai adalah MMC.
Untuk MMC kita mulai dari bawah, yaitu GND, sama GND ke GND. Kemudian VCC ke 5 volt. Kemudian MISO ke pin 12. Kemudian MOSI ke pin 11 sebelahnya. Kemudian SCK pin 13. Dan yang terakhir CS pin 4. Di sini MMC sudah terangkai. Kemudian komponen selanjutnya yang akan kita rangkai adalah RTC. Kita mulai dari bawah, sama GND ke GND, VCC ke 5 volt, SDA ke 4, dan SCL ke 5. RTC sudah terangkai. Kemudian selanjutnya sensor kecepatan angin. Untuk yang pertama, sensor berwarna hitam yang kita hubungkan pada berwarna putih ini, kita hubungkan pada GND. Kemudian yang kedua, pada kabel sensor berwarna merah ini dihubungkan kabel jumper warna putih juga, kita hubungkan ke 5 volt. Kemudian yang terakhir, yang berwarna kuning sehubung dengan warna ungu, kita hubungkan pada Arduino pin 2. Sensor sudah terangkai. Kemudian komponen terakhir yang akan kita rangkai adalah servo. Servo di sini sebagai aktuator. Kan tetapi sebelum kita menghubungkan, terlebih dahulu kita akan menjamperkan aliran baru, aliran dari Arduino Uno ke papan rangkaian. Untuk aliran yang kita butuhkan yaitu ada GND, kita taruh di sini. Kemudian ada 5 volt berwarna orange ini, kita hubungkan di sini, dan pin 7 ini kita hubungkan di sini. Jadi servo ini yang berwarna coklat ini sehubung dengan kabel jumper berwarna ungu, kita hubungkan pada GND yang baru. Di sini tadi GND yang baru berwarna merah. Ketik sini. Kemudian kabel berwarna merah sehubung dengan warna abu-abu ke VCC. VCC tadi di sini. Kemudian yang terakhir, kabel berwarna orange sehubung dengan warna putih dihubungkan ke pin 7. Di sini servo pertama sudah terpasang.
Kemudian servo yang kedua, di sini kita memakai 2 servo karena alat kita adalah alat kendali atap greenhouse otomatis. Jadi kita menggunakan 2 servo. Sama halnya kayak tadi, hubungkan gende ke gende, VCC ke 5 volt dan ke pin 7. Jadi berwarna coklat tadi sehubung dengan warna kuning, ini hubungkan ke gende. Warna merah sehubung dengan warna coklat, hubungkan ke VCC, dan warna orange sehubung dengan warna merah ini ke pin 7. Jadi di sini seluruh komponen sudah dirangkai menjadi sebuah rangkaian alat, yaitu sensor kecepatan angin. Jadi di sini yang pertama adalah charge day of the week. Ini adalah untuk memunculkan hari di mana nantinya hari akan muncul pada LCD. Jadi perintah ini nanti akan diupload dan harinya akan muncul di LCD. Kemudian di sini ada sensornya, sensor anemometer, di mana satuan dari sensor ini adalah RPM ataupun RPS, tapi di sini kita menggunakan RPM atau jumlah putaran per menit. Kemudian di sini kita menggunakan RTC dengan DS3231. Kenapa? Karena umumnya yang digunakan adalah ini. Kemudian di sini adalah program memunculkan LCD. Jadi LCD ini akan memunculkan pesan yang dimasukkan ke dalam sintak yang nantinya akan keluar seperti ini, tulisan kontrol otomatis, kecepatan angin, dan ini pertanyaan, ini jurusan, kemudian kelompok. Jadi nantinya ini setelah diupload akan keluar di LCD. Kemudian selanjutnya ini adalah tentang servo. Nah, untuk servo ini, sintak servo ini adalah untuk menghidupkan servo, di mana servo ini nantinya adalah sebagai aktuator atau sumber penggerak. Jadi nanti akan diatur ataupun ditulis pada perintah pada kecepatan berapa servo akan nyala dan pada kecepatan berapa servo akan hidup. Kemudian selanjutnya ini adalah MMC. Jadi pada MMC ada SD card yang nantinya perintah ini akan berguna untuk menyimpan data-data pada SD card. Jadi setiap progres yang kita lakukan pada rangkaian itu nantinya akan tersimpan secara otomatis pada SD card. Jadi apabila datanya tidak tersimpan di SD card, maka akan ada tertulis ini, RTC tidak berjalan ataupun open TXT. Jadi ketika datanya tersimpan pada SD card, maka pada serial monitornya datanya akan keluar, outputnya akan keluar. Tetapi apabila datanya tidak tersimpan, secara otomatis akan keluar tulisan OpenTXT, yang artinya ada yang salah pada rangkaian kita, baik itu sintak ataupun rangkaian. Jadi fungsi dari ini adalah untuk memunculkan ataupun menyimpan data pada MMC. Kemudian ini adalah rumus dari sensor, di mana sensor yang kita gunakan adalah sensor anemometer ataupun sensor kecepatan angin, di mana untuk satuannya adalah RPM atau jumlah putaran per menit, di mana biasanya sensor ini dilambangkan dengan kecepatan.
untuk delaynya, waktu tundanya pada servo itu 15 ms. Kemudian selanjutnya, ini merupakan program untuk memunculkan jam. Jadi program Retis ini akan secara otomatis ketika diupload akan memunculkan jam saat ini, jam, menit, dan detik saat ini. Jadi ini dapat mempermudah kita saat mengambil data. Ketika kita mengambil data pada jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa, maka akan tersimpan secara otomatis pada SD card. Dan kemudian ini akan muncul pada LCD. Jadi apabila kita mengupload ini, setiap pesan yang kita upload akan muncul pada LCD dan juga SD card. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi, program MMC ataupun penyimpan data ke dalam SD card akan terbaca secara otomatis apabila tidak menyimpan. Maka akan ada tulisan OpenTXT yang artinya filenya tidak tersimpan. Berikut merupakan tahapan proses kalibrasi yang dilakukan pada sensor kecepatan angin, dilakukan dengan 17 taraf dengan perbandingan jarak sejumlah 2 cm. Berikut merupakan data hasil kalibrasi yang kelompok kami peroleh, di mana terdapat jarak 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, dan seterusnya. Pada setiap jarak dilakukan 3 kali pengulangan, dan pada pengulangan pertama sampai ketiga, nilai yang dihasilkan dari kalibrator dan sensor sama, yaitu pada pengulangan 1 sampai ketiga pada jarak 12 cm, nilai kalibrator diperoleh sebesar 4,2 dan nilai sensor diperoleh sebesar 15,80 dengan rata-rata 15,80. Jadi selisih antara nilai kalibrator dan sensor yaitu sebesar 11,6, di mana kita mendapatkan grafik dari kalibrasi yaitu Y sama dengan 7,2708 dikurang 14,94 dan R yang dihasilkan sama dengan 0,9602, di mana nilai R kuadrat di atas 80 sampai 90, maka kalibrasi yang dilakukan baik karena mendekati nilai aktual. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks yang digunakan sebelum proses validasi. Jadi, secara umum untuk sintaks yang digunakan pada proses validasi ini adalah sama seperti sintaks yang digunakan pada proses kalibrasi. Bedanya adalah pada sintaks validasi ini kita akan memasukkan rumus, yaitu rumus X dan Y yang kita dapatkan dari hasil kalibrasi. Jadi hasil kalibrasi kita mendapatkan nilai X dan Y yang kemudian kita masukkan pada rumus di sintaks validasi. Contohnya seperti sintaks validasi ini merupakan perintah untuk memunculkan hari yang dimulai dari Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu dengan sensor kecepatan angin satuan RPM. Kemudian di sini ada LCD. LCD ini untuk memunculkan pesan. Seperti di sini tulisan kontrol otomatik, kecepatan angin, teknik pertanian, kelompok, nama-nama kelompok. Nantinya ini akan muncul pada LCD dengan delay 1000. Kemudian di sini adalah perintah untuk menyimpan data pada MMC. Ini adalah sintaks untuk menyimpan data pada MMC.
nilai 1000. Sama kayak sintak kalibrasi, apabila data tidak tersimpan maka tidak bisa diupload dengan nada tulisan OpenTXT, yang artinya ada yang salah pada rangkaian ataupun bisa jadi pada sintak kita. Jadi data-data tersebut dari jam, menit, detik, hari maupun hasil dari kecepatan sensor kita itu tersimpan secara otomatis di SD card yang nantinya memudahkan kita untuk menjalin untuk kita olah di Excel. Nah, ini merupakan rumus dari X dan Y, di mana di sini kalibrasi sama dengan velocity ms dikurang 7,2708 dibagi 14,94. Jadi nilai X dan nilai Y ini kita dapatkan dari proses kalibrasi, di mana nantinya sintak validasi ini akan memunculkan seberapa valid alat kita. Jadi nilai X dan Y ini kita dapatkan dari kalibrasi untuk nantinya diupload pada rangkaian untuk menguji seberapa valid alat kita dengan satuan RPM sama halnya seperti sintak kalibrasi. Di sini proses RTC adalah memunculkan jam saat ini, detik saat ini, menit saat ini. Kemudian di sini ada program untuk menuliskan data ke SD card. Jadi data-data itu nanti tersimpan secara otomatis pada SD card yang kita pasang pada MMC, beserta baik itu hari, jam, menit, detik, satuan dengan satuan RPM. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan validasi yang dilakukan untuk membandingkan sensor buatan, yaitu sensor kecepatan angin dengan aktuator. Taraf dibuat sebanyak 17 taraf dengan masing-masing taraf mempunyai 3 kali ulangan. Hasil validasi yang kami peroleh di mana jarak pada validasi sama dengan kalibrasi pada sebelumnya, dan pengulangannya juga masih sama 1-3 per jarak. Nah, lalu pada pengulangan 1-3 hasil dari validasi nilai kalibrator yaitu 3,8 dan nilai sensor yang diperoleh sebesar 6,28 dengan nilai rata-rata 6,2, maka selisihnya yaitu 2,4. Dan grafik yang kami peroleh dari validasi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 2,3163 dikurang 3,1429 dengan R kuadrat sama dengan 0,9254, di mana R kuadrat masih di atas 80 dan 90, maka validasi yang kami lakukan baik karena mendekati nilai aktual atau nilai kalibrator atau alat anemometer. Yang digunakan sebelum proses uji kinerja. Yang pertama di sini adalah perintah untuk memunculkan hari, sama seperti sintak kalibrasi dan validasi. Charge days of the week ini adalah untuk memunculkan hari yang dimulai dari hari Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu. Kemudian ini adalah rumus sensor, mana sensor yang kita gunakan adalah sensor anemometer dengan satuan kecepatan yaitu RPM atau jumlah putaran per menit. Pada sintak uji kinerja ini juga sama halnya seperti sintak validasi dan kalibrasi. Ini merupakan sintak DBC, di mana sintak di sini berfungsi untuk memunculkan perintah yang diupload seperti tulisan berikut, seperti tulisan kontrol otomatik,
kecepatan angin, dan nama-nama kelompok ini. Jadi fungsi dari sintak ini adalah untuk memunculkan perintah ataupun input yang nantinya keluar di LCD. Kemudian selanjutnya ini adalah sintak servo. Di sini kita menggunakan servo, 2 buah servo. Jadi servo di sini adalah berfungsi sebagai aktuator, di mana servo ini berfungsi untuk menggerakkan. Dalam alat kami ini yang digerakkan adalah atap greenhouse. Jadi di sini kami menggunakan prototipe greenhouse, di mana nanti atapnya akan digerakkan oleh servo pada kecepatan tertentu, akan terbuka secara otomatis dan akan tertutup secara otomatis. Jadi di sini pada sintak ini, sintak servo ini berfungsi untuk menggerakkan servo atau aktuator. Kemudian di sini sintak MMC, di mana di dalam MMC ini ada SD card yang berfungsi untuk menyimpan data-data. Jadi untuk sintak kartridge ini adalah untuk menyimpan detik, menit, jam, hari, dan data-data kita. Jadi secara otomatis data-data kita akan tersimpan pada SD card yang ada pada PC. Kemudian selanjutnya di sini adalah rumus. Rumus yang digunakan adalah rumus yang didapat dari kalibrasi, di mana pada proses kalibrasi kita mendapatkan nilai X dan Y, di mana nilai X pada Y ini adalah sebagai berikut. Kemudian ini merupakan sintak servo juga, sama dengan waktu tunda 15. Dan ini sintak RTC, munculkan jam, detik, menit. Ini MMC untuk menyimpan data. Kemudian apabila nantinya sintak ini tidak dapat di-upload ataupun tidak dapat mengeluarkan output pada serial monitor dengan tulisan OpenTXT, berarti ada yang salah. Error opening TXT, berarti ada yang salah pada rangkaian upload ataupun sintak kita. Itu artinya ketika ada tulisan ini berwarna merah nanti, itu menandakan bahwa ada yang salah pada rangkaian kita, atau bisa jadi pada sintak kita. Jadi ini mengartikan bahwa data kita tidak akan tersimpan pada MMC. Jadi secara otomatis apabila rangkaian ataupun sintak kita salah, akan ada perintah berwarna merah pada bawah sini ketika saat proses penguploadan. Kemudian di sini adalah sintak setting point yang digunakan. Untuk setting point yang pertama, ini velocity ms lebih besar atau sama dengan 1 dan velocity ms lebih kecil 2. My servo rate 45. Artinya pada kecepatan lebih besar atau sama dengan 1 meter per sekon dan kecepatan lebih kecil dari 2 meter per sekon, maka servo akan terbuka menggerakkan jendela atap greenhouse sebesar 45 derajat. Kemudian yang kedua di sini, if velocity ms lebih besar sama dengan 3 dan velocity ms lebih kecil 4. Artinya pada kecepatan 3 meter per sekon lebih besar atau sama dengan 3 meter per sekon dan pada kecepatan kurang dari 4 meter per sekon, maka servo akan bergerak otomatis sekitar 60 derajat.
Jadi pada kecepatan ini servo akan bergerak menggerakkan atap prototipe greenhouse tadi 60 derajat. Kemudian untuk yang ketiga ini, if velocity ms lebih besar sama dengan 5 dan velocity ms lebih kecil 6. Artinya pada kecepatan 5 lebih besar atau sama dengan 5 meter per sekon dan pada kecepatan kurang dari 6 meter per sekon, servo akan menggerakkan atap greenhouse sebesar 90 derajat dengan delay 15. Kemudian yang keempat di sini, if velocity ms lebih besar sama dengan 7 dan velocity ms lebih kecil 8. My servo rate 120. Sama halnya seperti sebelumnya, artinya pada kecepatan 7 lebih besar atau sama dengan 7 meter per sekon dan pada kecepatan kurang dari 8 meter per sekon, maka servo akan menggerakkan atap sebesar 120 derajat. Kemudian selanjutnya di sini, if velocity ms lebih besar atau sama dengan 9 dan velocity ms lebih kecil dari 10, my servo rate 135. Artinya pada kecepatan 9 meter per second dan pada kecepatan kurang dari 10 meter per second, maka servo akan menggerakkan atap greenhouse sebesar 135 derajat. Kemudian di sini selanjutnya, if velocity ms lebih besar atau sama dengan 11 dan velocity ms lebih kecil sama dengan 12, my servo rate 150. Artinya pada kecepatan lebih atau sama dengan 11 dan pada kecepatan kurang dari 12, maka servo akan menggerakkan atap greenhouse sebesar 150 derajat. Kemudian selanjutnya di sini, if velocity ms 13 dan velocity ms 14 pada kecepatan lebih besar atau sama dengan 13 dan kecepatan kurang dari 14, servo akan menggerakkan atap greenhouse sebesar 160 derajat dengan delay 15. Kemudian setting point yang ke-8 itu adalah if velocity ms lebih besar dari 15 dan velocity ms lebih kecil dari 16, servo rate 180. Artinya pada kecepatan 15 dan kecepatan 16 meter per second, maka servo akan menggerakkan atap greenhouse sebesar 180 derajat. Jadi di sini sintak ini berfungsi untuk menggerakkan servo sesuai dengan kecepatan sensor. Jadi ada 8 setting point, dimulai dari setting point pertama, kedua sampai ke 8. Itu tergantung pada kecepatan sensor. Jadi semakin besar kecepatannya, maka semakin besar pula kemiringan ataupun derajat yang digerakkan oleh servo. Mana pada sintak ini kami menggunakan delay 9000. Uji kinerja dibutuhkan sebagai bukti hasil perancangan sistem kendali yang sudah dibuat. Uji kinerja ini dilakukan selama 8 jam sehingga diperoleh 8 taraf. Lalu dapat dilihat proses tersebut adalah pengendalian atap greenhouse dengan aktuator dari sensor kecepatan angin. Berikut merupakan data uji kinerja yang kami peroleh. Terdapat 8 nilai setting point yang kami dapatkan, di mana dalam satu setting point kami melakukan uji kinerja selama 1 jam. Dalam sintak yang kami
telah atur dalam 3 detik alat akan menyimpan data kecepatan. Berikut merupakan data uji kinerjanya. Kemudian kami melakukan uji akurasi di mana pada setting point pertama mendapatkan nilai akurasi sebesar 35,8075. Kemudian pada setting point kedua kami mendapatkan nilai akurasi sebesar 96,9175. Pada setting point ketiga kami mendapatkan nilai sebesar 91,605. Pada setting point keempat kami mendapatkan nilai akurasi sebesar 104,838 dan seterusnya. Dan kami memperoleh rata-rata nilai akurasi sebesar 90. Kami menggunakan rumus sebagai berikut. Dan kami memperoleh grafik akurasi berikut. Kemudian kami dapatkan nilai data stabilitas sebagai berikut pada taraf setting point pertama, setting point kedua, setting point ketiga, dan seterusnya. Kemudian kami memperoleh grafik pada setiap data stabilitas, grafik pada setting point pertama yaitu setting point pertama, grafik pada setting point kedua, grafik pada setting point ketiga, grafik pada setting point keempat, grafik pada setting point kelima, grafik pada setting point keenam, grafik pada setting point ke-7, grafik pada setting point ke-8. Dan kami memperoleh grafik gabungan dari setting point, di mana pada setting point pertama belum stabil dan pada setting point ketiga mulai adanya kestabilan, dan pada setting point kelima sudah mulai stabil. Kemudian kami memperoleh data kendali alat, di mana RWP pada setting point pertama yaitu pada nilai 1257, maka atap greenhouse akan terbuka dan pada kecepatan 15,80 ke atas, 50 ke atas, maka atap greenhouse akan tertutup. Seperti pada angka kecepatan 18,85, maka atap greenhouse akan tertutup dan servo akan off pada servo pertama maupun kedua. Dan pada RWP setting point kedua nilai di bawah nilai 6,28, pintu greenhouse akan terbuka atau servo akan on, dan pada nilai kecepatan 13,8 ke atas servo akan tertutup. Contohnya pada nilai kecepatan 15,80, maka
servo atau atap greenhouse akan tertutup atau off, dimana pada RWP setting point pertama yaitu didapatkan 2843,836 detik, dan pada setting point kedua RWP-nya didapatkan sebesar 2978,082 detik, dan pada setting point ketiga didapatkan RWP-nya 3298,63 detik, dan seterusnya. Dan nilai RWP diperoleh dari rumus sebagai berikut. Dan kami mendapatkan nilai rata-rata RWP sebesar 3123,973 detik, di mana kami juga memperoleh grafik RWP atau RWE sebagai berikut. Kemudian kami juga melakukan perhitungan reliabilitas, di mana pada taraf pertama yaitu mendapatkan nilai 0,007, di mana nilai tersebut diperoleh dari Corel bagian 1 dan bagian 2, maka diperoleh nilai sebagai berikut. Dan pada setting point kedua mendapatkan nilai reliabilitas sebesar 0,042, dan pada setting point ketiga mendapatkan nilai reliabilitas sebesar 0,098, dan setting point keempat mendapatkan nilai 0,014 dan seterusnya. Kami mendapatkan nilai rata-rata reliabilitas sebesar 0,055 atau 5,50%. Dan kami mendapatkan grafik reliabilitas sebagai berikut, di mana nilai reliabilitas yang baik harus di atas 0,7 atau 70%. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa alat yang kami buat belum cukup baik untuk dipabrikan karena perlu pemeliharaan atau maintenance yang lebih lanjut. Kesimpulan yang kami dapatkan yang pertama yaitu prototipe yang dibuat adalah greenhouse dengan atap yang dapat terbuka atau tertutup otomatis pada kecepatan angin tertentu. Lalu yang kedua yaitu nilai R kuadrat pada kalibrasi sebesar 0,9602 dan validasi sebesar 0,9254. Selanjutnya yang ketiga yaitu keakuratan alat sebesar 90,10%. Yang keempat, RWP alat sebesar 3123,873 detik. Selanjutnya yang kelima, alat cenderung stabil setelah 2 jam uji kinerja. Dan yang terakhir, alat memiliki reliabilitas yang rendah sehingga perlu maintenance lebih lanjut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.